Hai guys, jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Thank you. 107,5 Musik City FM Jakarta Hits Music. Hai, selamat siang si friend. Ketemu lagi ya barengan Kica Bakti. Dan pastinya kali ini berbeda. Yang biasanya Kica nemenin kamu di balik layar ya. Tapi kali ini Kica di depan layar nih di MC Podcast. Dan hari ini hari yang spesial seperti yang dijanjikan. Karena hari ini Kica ditemenin sama penyanyi yang udah keren banget. Yang pastinya semuanya MC friend tahu dong. Siapa lagi kalau bukan Anmes Kamaleng. Halo. Hai. Kica. Nah MC friend pastinya nanti kita bakal mengulik tentang Anmes Kamaleng ya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Musik City FM. MC Podcast. Yes, balik lagi di MC Podcast dan MC Friend. Nah, seperti yang dijanjikan tadi ya, kalau Kinca hari ini ditemenin sama Anmes Kamaleng. Hai Anmes. Halo Kak Kinca. Apa kabar? Baik dong. Kinca Udah lama ya nggak ketemu. Alhamdulillah baik juga. Ini terakhir kapan nih ketemunya? terakhir itu sebelum pandemik ya, Iya, lagi pas promo. rilis Kumodia kalau nggak salah. Bener banget. Aduh, akhirnya bisa mampir Aduh, lagi ya, ketemu aduh. lagi. Tadi macet Enggak sih, enggak begitu macet sih jalan. gitu ya. Lagi pada sepi banget sih harusnya. Sepi ya, Iya. karena bulan puasa juga Benar, kali ya. ya. Apalagi tadi juga hujan. Yap, benar. Nah MC Friends, seperti yang kita tahu juga ya, kalau Anmes Kamaleng ini penyanyi asal NTT, kelahiran 15 April 97. Aduh besok dong ya. Yang ke-24 ya. 24 ya. Terus untuk harapan Anmes sendiri gimana tuh? Harapannya Yang ke-24 tahun. Harapannya sih apa namanya? Ya usia bertambah setahun, berarti makin tua. Makin sukses ya pastinya. Amin. Jangan cepat puas dengan apa yang didapat, terus tetap selalu bersyukur atas apa yang Tuhan kasih. Oke, benar banget sih. Tapi gue penasaran ya, Anmes, mungkin bisa Anmes ceritain nih ke teman-teman MC Friend mengenai waktu dulu awalnya berkiprah di Belantika Musik itu gimana? Memang dulu tuh awalnya dari ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia dan itu sebagai batu loncatan juga dan dari situ Anmes bisa punya single, dari situ Anmes bisa punya Cinta Luar Biasa, Hanya Rindu dan sampai tiba-tiba juga dan ya bersyukur banget sih. Awalnya sih nggak nyangka karena emang nggak mau ikut ajang itu kan, tapi emang jalan Tuhan tuh ada aja kan. Iya. Kita nggak ada yang tahu, emang rezeki udah diatur terus. Dari Rising Star dan emang dari situ yang membuka jalan banget buat Anmes. Tapi emang dari dulu Anmes emang hobi nyanyi? Dari dulu emang udah terjun di dunia musik ya? bener, dari SMP tuh udah nyanyi di acara ulang tahun, kafe-kafe Oh, dari kecil gitu. berarti ya? Dari SMP ya. Ah gitu, dari seorang ayah juga mungkin dari musisi. Benar. Dan semua tuh dari ayah sih. Oh dari ayah, jadi panutannya Anmes sendiri ini dari ayah. Benar. Tapi apa yang membuat Anmes tuh ikut di Rising Star? Emang dari ayah yang minta atau gimana tuh? Kalau Rising Star itu sudah pas papa meninggal kan. Jadi Oh, gitu. papa meninggal 2014. Emang gak ada niat sama sekali buat ikut ajang ini. Terus emang lagi hype-hype-nya Instagram kan waktu itu Iya kan. betul. Terus mereka mungkin lihat Anmes nyanyi di Instagram, terus abis itu apa namanya? Mereka nge-DM Anmes, terus tanya, kamu tinggal di mana? Gini bahas. Kamu mau ikut ini nggak ajang ini nggak Rising Star? Emang nggak tahu banget Rising Star kan waktu itu. Jadi Anmes balas lah, wah boleh gimana caranya gitu, gitu. Jadi kirim video dinyatain lolos dan dibiayain sama mereka tuh, dibiayain Untuk ke sampai Jakarta ya? ke Jakarta. Terus diem aja tuh Anmes ke Jakarta, nggak kasih tahu sampai siapa karena takut nggak lolos kan, malu gitu. Iya benar. Pas udah tayang di TV baru kasih tahu ke teman-teman semuanya. Jadi emang nggak ada niat sama sekali buat ikut Rising Star. Oh emang gak ada niat ya? Begitu Tapi udah sampai di audisi baru kayak oke lah mungkin ini jalannya Anmes, ya udah seriusin aja gitu. Oh gitu. Tapi kan ayah ini meninggal di tahun 2014. Benar. Gimana perasaan Anmes tuh? Kalau perasaannya sih kaget ya. Iya. Karena Anmes anak cowok satu-satunya Oke. Dan Dari dari situ- berapa bersaudara? dari 4 bersaudara. Jadi semuanya itu cewek dan Oh jadi Anmes cowok Cowok sendiri. satu-satunya. Oke. dan kebetulan anak ketiga. Anak gitu. ketiga. Anak pertama cewek, kedua cewek, ketiga Anmes, keempatnya cewek lagi. Yang keempatnya masih kecil banget waktu itu. Terus dari situ langsung kayak telapak tangan kebalik gitu. Kayak kebalik. Jangan Jadi ya. Anmes yang
harus apa namanya menghidupi keluarga lewat musik, dan emang musik tuh udah kayak apa namanya udah segalanya buat Anmes, bagian dari hidupnya Anmes. Bahkan dari musik Anmes bisa sekolah dan keluarga tuh bisa makan gitu loh. Jadi emang udah cinta banget dari kecil, dan pas papa meninggal emang udah jadi pengganti papa, dan ya udah jalani aja, syukuri hidup kita dan emang apa adanya. Terus habis itu memang cobaan tuh Tuhan tuh kalau ngasih hujan pasti disiapkan pelangi gitu. Iya benar banget, akan indah pada waktunya ya. Betul. Jadi Terus dari situ sih. Cinta Luar Biasa ini rilis 2019. 2018 akhir. 2018 akhir ya. Itu gimana perasaannya? Perasaannya sih ya seneng, gara-gara itu single kedua kan. Single pertama Jangan Rubah Takdirku rilis 2017 bulan Agustus. Oke. Dan itu orang cuma tahu lagunya tapi nggak tahu Anmes. Kan. Terus habis itu rilislah setahun kemudian Cinta Luar Biasa, baru tuh orang mulai tahu Anmes. Terus ya udahlah, itu sebagai motivasi untuk terus berkarya dan bertahan di industri musik Indonesia gitu. Wow, yang pastinya waktu dulu keluarga emang mendukung ya pas waktu Anmes berkarir di Jakarta. Bener, dukung banget sampai apa namanya, mereka tuh selalu ngingetin buat kayak orang-orang di kampung tuh kan takut banget kan, kayak apa namanya narkoba gitu-gitu. Setiap kali telepon tuh jangan pakai barang yang aneh-aneh ya, harus fokus ke musik gini gitu. Udah dikasih petua-petua gitu, ya. Setiap kali telepon harus wajib kayak gitu ngomong. Astaga. Oke. Berarti waktu Anmes terjun di Jakarta ini pisah sama ibu juga ya? Iya benar. Nah terus kalau boleh tahu nih, pas ibu nggak ada, itu gimana perasaan Anmes? Itu pas Anmes lagi di Jakarta juga? Kalau pas mama meninggal tuh Anmes lagi di rumah sakit bareng sama mama di Kupang. Oh gitu, itu di tahun berapa? 2018 akhir. 2018. Jadi Cinta Luar Biasa tuh rilis bulan November. Mama meninggal di Desember gitu. Aduh. Terus Cinta Luar Biasanya booming di Februari ya. Itu pasti perasaannya ngedown banget ya. Jadi emang lagi parah-parahnya banget waktu itu. Jadi kayak aduh, ya nggak bisa apa-apa gitu loh. Pas mama udah gak ada, emang harapan satu-satunya kan pas di Jakarta kan mama kan buat jagain adek sama kakak kan. Pas begitu udah gak ada ya terpaksa harus bolak-balik gitu. Gitu. Emang udah takdir, ya udah terima aja gitu. Oke, berarti dari album itu keluar 9 rilis single ya. Gimana? Dari kan udah album ya, itu ada. Dari Cinta Luar Biasa ya. Iya ya, 9 ya? 9 dong. 9. Gue kan ngefans sama lo. Wow. Suaranya karena kalau misal gue dengerin dari lagu-lagunya Anmes nih ya, itu tuh ngena banget di hati ya. Soalnya kayaknya apa yang dirasakan orang-orang tuh ya ada di lirik itu. Itu gimana ceritanya sih? Jadi emang apa dari lagu-lagunya emang dari semuanya Anmes kah atau gimana? Oh iya, jadi ya dari 9 lagu emang ada 2 lagu yang didouble kan, Cinta Luar Biasa akustik sama Cinta Luar Biasa yang versi original. Terus apa namanya? Jadi dari 8 lagu itu 5 lagunya Anmes ciptain gitu. Dari 5 lagu itu. Sisanya ada Badai, ada Faisal Resi sama Coki Cassandra. Jadi emang mungkin kuncinya dibuat dengan jujur ya. Apa yang kita alami kita tuangin ke lirik. Mungkin bakal relate ke orang-orang gitu. Iya juga sih. Tapi untuk Hanya Rindu ini sempat trending topik banget ya lagunya. Itu perasaan Anmes benar-benar waktu merasakan ketika ibu nggak ada ya. Itu berapa lama bikin lagunya? Kalau bikin lagunya sih untuk penulisannya sih nggak 15 menit. Itu di pagi banget. Jadi emang ada ritual pagi yang setiap pagi tuh harus telepon mama kalau di Kupang gitu. Ada lagi ngapain, udah bangun gitu-gitu. Oh, udah ada kebiasaan tersendiri ya. Kebiasaan kayak gitu. Terus tiba-tiba udah nggak ada kan. Terus bangun pagi tuh kayak sedih banget ya. Jadi benar-benar merasakan kehilangan ya. Kok kayak beda gitu loh. Jadi sambil nangis, sambil lihat video bareng sama dia, sambil lihat fotonya, ya udah nulis, udah jadi lagunya. Oh jadi itu emang benar-benar pure pas lagi sendiri, lagi kangennya, terus sedih, langsung jadi lagu Hanya Rindu itu. 15 menit, bener ya? Bener itu. Emang itu langsung dikirim ke label pagi itu juga. Ada lagu nih jadi nih. Oke, kita kerjain gitu. Buat siapa sih nih? Katanya awalnya tuh harusnya harusnya tuh kata ibunya tuh dihilangin, cuma Ame nggak mau. Oh gitu. Karena emang lagu ini kalau misalkan Anmes tuh memang jujur bikin lagunya. Gitu. Tapi kalau untuk video klipnya sendiri? Untuk video klipnya sendiri sih kerja sama Kausa sih. Itu konsepnya dari Kausa. Oh dari Kausa. Kausa di Bandung gitu. Oke. Simpel tapi dia menjelaskan semuanya. Gue sih ngeliatnya juga
terharu banget karena gue sendiri juga nggak punya ibu ya. Pas lihat itu, oh my god, ngena banget nih dia Unmesh. Oke deh, MC Fran jangan kemana-mana, pasti masih banyak nih informasi yang kita bakal kulik-kulik bareng Unmesh Kamaleng. Untuk itu stay tune terus di MC Podcast. MC Podcast. Ya, balik lagi di MC Podcast. MC Fran masih barengan sama Unmesh Kamaleng. Dan tadi kita juga udah sedikit mendengarkan tentang inspirasi dari Unmesh Kamaleng untuk membuat lagu Hanya Rindu ya, khusus untuk ibu ya. Yep. Tapi untuk 5 lagunya itu terbuat dari Unmesh semua. Iya benar, 5 lagu. Inspirasinya dari mana? Dari kisah sendiri kah? Kisah sendiri. Apalagi khususnya yang percintaan ya. Bener iya, gak? Percintaan. Terus Yang paling ngena banget di Unmesh itu yang mana tuh? Senyumlah sama Hanya Rindu sih. Oke. Setelah Hanya Rindu ya udah senyumlah gitu. Kalau senyumlah, kalau Hanya Rindu kan udah pasti kan itu untuk berarti banget kan. Kalau senyumlah itu Unmesh bikin sengaja supaya orang tuh lebih ngerti arti bersyukur gitu. Karena Unmesh tuh pernah berada di posisi yang sulit banget, terus kayak aduh ngerasa susah banget. Tapi kayak nggak tahu diri banget. Bener karena banget. Masih banyak yang lebih susah gitu loh. Kadang kita tuh suka lupa ya ketika kita lagi ngedown, ternyata ada yang lebih di bawah kita. Bener. Jadi kayak apapun itu, sesulit apapun harus disyukuri gitu, karena masih banyak yang lebih susah. Gue suka sih dengerin lagu itu, Senyumlah tuh berasa kayak motivasi juga buat kita tuh untuk selalu bersyukur. Tapi kalau misalnya Ku Mau Dia, ini kan juga pernah dinyanyikan sama musisi asal Korea ya. Oh iya kah? Ya kan, di cover. Iya. Itu gimana perasaan lo pas lagu lo dinyanyiin di cover sama orang Korea lagi? Iya, senang aja, tapi pakai bahasa Indonesia juga kan, jadi senang banget. Itu Ku Mau Dia itu dari inspirasi lo juga? Iya. Gimana tuh? Dia pernah alamin cinta beda agama kan. Ya udah, misal aja. Setiap apapun cerita yang pernah Unmesh alami, Unmesh selalu mencoba buat bikin itu sebagai karya. Itu biar ya udahlah jejaknya itu ada gitu. Simpan pas, ada kenangannya pas juga. Pas denger lagi, pernah kayak gini ya gitu. Jadi asik aja gitu. Tapi untuk Ku Mau Dia sendiri tuh lo bikinnya, ada gak sih bikin lirik lagunya tuh dikhususin gue mau yang tempat privasi sendiri, tenang, gak mau diganggu? Enggak. Ya Ame tuh bukan tipe kalau orang yang harus kayak gitu kan ya. Ada itu orang yang harus di kapal gitu. Jadi lo mau muncul nulis lagunya tuh gimana? Jadi emang kalau Senyumlah tuh dibikin di bandara. Ku Mau Dia. Di bandara. Iya, Ku Mau Dia. Ya? Simpat aja udah yang jadi. Oke, terus? Kalau Ku Mau Dia itu kalau nggak salah bikinnya waktu masih di karantina. Oke. Di Rising Star. Tapi waktu itu jadinya refnya doang. Oh. Terus cuma refnya doang disimpan kan. Kayaknya lagunya bagus deh. Dibikin tuh dari verse sampai refnya sampai dikomplitin, namanya dijadiin lagu, bener-bener lagu gitu. Terus akhirnya mereka suka kan. Ya udah jadi aja. Jadi nggak harus minggu depan harus kesini nih biar dapat lagu banyak. Inspirasi gitu. Enggak. Berarti lu nggak harus ke pantai kan, suasananya emang enak tuh pas ke pantai. Dapat inspirasi bagus nih. Enggak begitu. Kalau mau berkarya di mana aja tuh harusnya. Tapi gokil sih ya di bandara itu loh. Iya benar. Di bandara tuh megang iPad. Terus di handphone yang satu, iPad tuh buat nulis lirik. Handphone yang satu tuh buat cari nada di piano yang di download gitu. Ya udah sambil nyanyi pakai headset gitu, nyanyi terus udah jadi gitu. Terus langsung denger ke teman-teman, bagus nggak? Wah bagus nih gini ya udah, ntar kita kerjain gitu doang. Wow, luar biasa ya. Tapi emang Unmesh sendiri tuh emang kan bisa nulis lagu, terus juga nyanyinya udah deh nggak usah dibahas. Suara lo emang udah enak banget. Tapi ada nggak sih rasa tuh pengen lagu lo dinyanyiin sama orang? Nah ini nih yang lagi diusahain. Gitu. Ada beberapa emang juga. Ada niatan. Iya, dan udah ada beberapa penyanyi juga yang emang udah minta lagu, tapi keren. Juga belum pede, tapi akhir-akhir ini udah pede dan ngasih lagu. Mereka udah datang ke rumah buat take vokal, buat bikin demonya, terus nyocokin lagunya, terus emang tinggal nunggu kabar aja. Oh gitu. Tapi kalau misalnya lu bikinin lagu buat orang nih ya, itu dari inspirasi dari lu apa harus kontak ke orangnya? Lu pengen lagu kayak apa sih? Enggak, jadi enggak inspirasinya dari Unmesh. Jadi begitu. Contohnya kayak ada salah satu penyanyi yang bakal mau rilis lagu, dia jebolan idol, dia mau rilis lagu, terus dia datang ke rumah, terus Unmesh dia minta lagu kan dari A&R juga, terus datang, terus Unmesh duduk di samping dia kan, terus tanya,
lagi ngalamin apa gitu. Oke. Jadi dia bilang, enggak kak, aku tuh lagi ini Udah sama kayak psikolog seseorang ya? gini. Oh gitu. Hah? Terus sempet kontekan sama dia nggak gini kayak jadinya kayak dianya dikulik gitu. Aneh ngulik dia gitu. terus oh kayaknya cocok nih bikin lagu yang ini buat dia dari ceritanya dia. Oh, Kayak gitu. jadi Dan emang jadi lagunya. udah jadi. Mau rilis sih. Mau rilis, wah hebat ya. Udah penyanyi, terus juga pencipta lagu juga, ya kan? Psikolog. Tapi sekarang kan kita udah setahun ya pandemi COVID-19. Terus apa Happy sih yang lo birthday, rasain? COVID. Happy birthday. Oke. Setahun aja ya. Kapan lu pulang ya? Tahun aja ya. Jangan Tapi- panjang umur lah. Jangan panjang umur benar. Tapi waktu kena dampak nggak di ke COVID-19 itu? Covidnya sih kebetulan apa namanya enggak sih gitu. Nggak begitu kena karena mes orangnya ya udahlah jalanin aja deh. Oke. Yang penting keluarga Nggak stres sehat. gimana gitu? Enggak. Enggak. Oke. Keluarga sehat. Terus Anmes juga ekonominya juga tercukupi. Yang Amin. mungkin yang paling dampaknya di tim Anmes sih gitu. Oke. Tim produksi gitu-gitu. Tim Jadi produksi. emang nggak ada job kan selama pandemi, terus habis itu mulai start virtual tuh udah bersyukur banget bisa masih konser lagi. Tapi pas yang COVID parah-parahnya tuh itu emang muter otak banget. Aduh gimana ya, tim produksi ini nggak ada kerjaan gitu. Jadi ya, Sempet down gak sih lo? Kan bener-bener waktu awal-awal COVID itu banyak banget musisi itu yang ngedrop ya. Aduh, gue nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. langsung pengen drop sih enggak sih, karena gitu. Anmes selalu bilang sama teman-teman, kayaknya kita harus lebih banyak bersyukur. Oke. Karena kita mulainya tuh Agustus kan, mulai COVID, mulai konser lagi. Kita start duluan ya harusnya kayaknya gitu. Kita harus banyak bersyukur walaupun susah gitu. Tapi masih banyak ya senyum Iya lagi sih, balik. senyum lah ya, Emang bener konsepnya kayak banget gitu. dari konsepnya lagu itu ya. Tapi untuk lagu tiba-tiba nih, itu di bulan Februari ya, 2021. Iya 2021. Untuk lagunya sendiri itu gimana? Lagunya sendiri Anmes yang tulis, terus dibikinnya waktu ada OVR di Makassar. Terus ini pengalaman juga dari apa namanya, tiba-tiba kayak muncul wajah orang yang pernah singgah di hati biasanya. Anjing. Terus Ya udahlah dijadiin lagu aja daripada harus kontak dia terus. yang mantan terindah ya? Enggak. Oh enggak, oh bukan. Dia kebetulan mantan terakhir sebelum Anmes ikut Rising Star. Hmm, Jadi putusnya pun gara-gara Anmes mutusin karena mau fokus ke karir gitu. Oke. Terus akhirnya kayak muncul wajahnya, ya udah. Wah, bagus sih kayaknya bikin lagu buat dia gitu. Ya udah bikin tiba-tiba aku teringat dirinya, ya udah lanjut tuh. Habis itu kepotong lagunya off air dulu jam 4 sore dari kelar off air lanjutin tuh sampai jam 3 subuh baru kelar lagunya. Jadi lo tuh sebenarnya nyetok lagu atau gimana sih orangnya? Kalau niatan untuk nyetok sih nggak ada ya, tapi ya udah bikin aja gitu. Oh gitu. Dari lagu-lagu Kalau lo orang kan- sebelumnya itu kayak Kumaduya, terus habis itu Jangan Rubah Takdirku itu kan dari lirik lagunya Anmes sendiri. Iya, Sebelumnya tuh emang gue udah nyetok lagu itu atau sengalirnya aja? sengalirnya aja sih. Oh, Jadi sengalirnya. kalau pencipta-pencipta lain tuh yang emang udah emang menyatakan dirinya pecinta lagu, dia kan udah apa namanya bikin Nyetok kayak tuh. bank lagu kan. Heeh. Jadi ada lagu untuk genre ini gitu. Kalau Anmes sih enggak sih. Jadi emang Enggak. udah bikin disimpan aja, tapi hanya beberapa doang sih, nggak banyak. Jadi emang kalau mau rilis lagu dulu baru tulis lagi gitu. Oh gitu. Jadi memang nggak nyetok lagu ya sengalirnya aja. Sengalirnya aja. Tapi semuanya itu berdasarkan kisah dari Anmes sendiri. Betul. Tapi untuk lagu tiba-tiba sendiri itu ada kesulitan nggak? Kesulitannya sih di pembuatan cari tanggalnya buat pembuatan video klipnya sih. Oh gitu. Karena audionya sendiri udah jadi di Februari akhir 2020. Dan pas udah jadi kita udah mau cari tanggal buat bikin video klip. COVID. Kena Jadi COVID cari-cari, ya? Tunggu nih, tunggu sampai setahun kemudian. Setahun kemudian baru dirilis. Oh Gitu aja. gitu. Terus workshopnya juga sulit. Tapi Kita harus- aransemennya juga beda ya? Oh iya benar. Jadi dari aransemennya juga Anmes terinspirasi dari kakak Glenn kan. Jadi cari tahu siapa yang bikin musiknya. Ternyata ada Kang Opung Irwan, kita juga ajak dia kerja sama, dia juga mau, dan ya jadilah musik yang sudah tidak diragukan lagi seorang Opung Irwan. Tapi untuk musisi yang lo fansin itu emang Glenn Fredly.
Ya kakak gue. Wow, luar biasa ya. Nah, si Frank jangan kemana-mana ya. Pastinya masih banyak informasi mengenai Anmes Kamaling. Tapi stay tune terus di MC Podcast. MC Podcast. Balik lagi di MC Podcast, MC Friend masih barengan Kinca dan juga Anmes Kamaling. Seru banget ya MC Friend ngobrolin tentang profilnya dari Anmes Kamaling sendiri ya, dari awal berkarir, terus juga mengenai inspirasi lagunya ya. Mengenai lagu Tiba-Tiba, aduh ini inspirasinya memang dari mantan ya. Tapi nuansanya berbeda sendiri, ini kenapa Anmes? Karena atau emang pengen beda? Ya pengen beda, terus karena saya juga pengen bikin lagu berikutnya ini dengan sound 90s juga. Oke, kenapa tuh? Karena suka aja gitu, suka sound-soundnya. Terus habis itu jarang banget ada musisi-musisi sekarang yang rilis lagu dengan genre kayak gitu. Karena sekarang kan ballad semua. Benar banget. R&B ballad, jadi pengen beda aja gitu. Terus rencananya sih mungkin di lagu-lagu yang selanjutnya bakal kayak gitu, tapi tetap tidak menghilangkan rasa Anmes yang di album pertama. Album pertama ya. Tapi untuk konsep video klipnya sendiri ya, itu semuanya tuh kalau misal lagu kan rata-rata Anmes sendiri. Kalau untuk konsep video klipnya tuh Anmes juga atau dari ada pihak lain? Kalau konsep video klip di Tiba-Tiba ini dasarnya emang dari Anmes. Oh gitu, kemauan Anmes ya. Iya, jadi emang ceritanya harus ada mereka yang udah nggak bareng lagi tapi udah punya pasangan masing-masing, tapi tiba-tiba kangen sama mantan gitu. Tapi dikembangin lagi sama PH-nya namanya Titik 9, dan emang idenya juga bagus juga sih. Iya yang udah tua-tua kangen sama gemes gimana nih. Nah, proses pengerjaan lagunya sendiri berapa lama tuh? Kalau proses pengerjaan lagu sih ya 2 mingguan ya. 2 mingguan. Musiknya 2 mingguan. Terus kalau untuk musik videonya tuh pengerjaannya dari kita syutingnya tuh dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Tapi mereka masih lanjut tuh sampai jam 2 subuh katanya. Habis itu untuk revisinya sampai akhirnya nyatain bahwa wah ini bagus banget tuh 2 minggu. 2 minggu. Itu ada hambatan gak sih pas waktu COVID? Enggak sih. Jadi emang karena by Zoom juga kan. Jadi emang mungkin hambatannya. Jadi meetingnya dari Zoom semua ya? Zoom semua. Oh gitu. Kayak kurang enak gimana gitu. Iya sih, feel-nya kurang dapet gitu. Benar, ya. Kalau ketemuan kan kita bisa langsung rubah ini gitu. Iya benar banget. Tapi ini Anmes sendiri sekarang memang udah berjalan untuk promo single ya? Iya benar. Udah bukan Zoom lagi. Bahkan kalau gimana tuh waktu pertama kali waktu lo ditawarin, oh udah mulai nih, udah boleh nih untuk nggak Zoom lagi, itu gimana rasanya? Kan ada ya mungkin beberapa orang yang parnoan ya, aduh gue takut nih ntar gimana. Kalau Ame dari awal yang masih kita live IG, masih live Zoom, itu Ame kan nggak kurang serak gimana gitu, kurang feel-nya enak ya. Kurang enak ya. Sempat bilang sama tim promo, kalau bisa ketemu langsung, ayo ketemu langsung aja. Oh malah Ame sendiri yang minta. Iya, yang penting kan kita taat protokol kan. Iya benar banget. Kayak kurang aja gitu promo terus live Instagram gitu, live IG, live by Zoom gitu, kurang enak aja gimana gitu. Tapi ini lo baru rilisnya di Jakarta, maksudnya untuk promonya sendiri udah keluar kota kah atau belum? Ke Bandung. Oh udah main ke Bandung. Tuh dari awal di Jakarta dulu beberapa radio, terus tanggal 5 Maret sampai 8 Maret tuh di Bandung, terus pulang ya udah promo Jakarta gitu. Berarti sekarang udah mulai sibuk ya untuk promo-promonya ya? Dulu paling Mei lanjut ke Surabaya gitu. Oh gitu, padat ya. Kayak sekalian kalau ada off air gitu disambungin ke promo gitu. Ada rencana untuk bikin album kedua nggak? Ya mungkin ini penghantar ya dari tiba-tiba ini penghantar ke album kedua, tapi ya emang gak ditentuin sih kapannya. Mungkin lebih santai tapi serius ngerjain lagu-lagunya, pemilihan lagunya juga harus benar-benar diteliti banget, terus nggak seburu-buru Cinta Luar Biasa kemarin sih. Jadi emang ya harus benar-benar fokus bikin lagu di album kedua yang keren-keren lah harus. Tapi kan tadi lo sempat bilang katanya lo juga ada yang minta untuk dibikin lagu. Itu bentrok nggak sih sama yang lo pengen bikin lagu buat diri lo sendiri? Harusnya sih nggak bentrok sih. Nggak bentrok ya. Dan emang harus bagi fokusnya gitu. Tapi ada keinginan nggak sih lo pengen dibikinin lagu sama orang juga?
kalau dibikinin lagu sama orang sih ya karena udah pernah jadi kayak ya udahlah gitu. Oh gitu. Tapi Tapi kalau lebih enak sendiri. Kalau untuk pengen konser bareng sama David Foster gitu. Oke, wow itu sih keren banget ya. Harusnya. Tapi gue masih penasaran nih sama lagu Tiba-Tiba ya. Nah dari lagu Tiba-Tiba itu kan keinget dengan seseorang. Terus habis itu lo juga bikinin lagu buat orang juga. Itu inspirasinya juga untuk pembuatannya berapa lama untuk bikinin lagu orang? kalau untuk bikin lagu orang sih wah lama sih. Lama ya? Karena itu beda kan. Kita harus membuat lagu dengan mikirin feel penyanyi yang mau dibikin lagunya, terus gaya nyanyinya, habis itu ceritanya juga harus benar-benar nggak sembarangan. Jadi kayak ya udahlah itu butuh apa namanya, butuh banyak hal yang nggak pernah kita lakuin lagi. Kayak contoh harus nanya lagi gini, kamu lagi gini mesti kayak gitu. Oh, gitu Kalau ya? feeling doang sih menurut Anmes nggak pas ya, karena kita harus benar-benar klop sama penyanyinya juga gitu. Dia juga harus suka dengan feel-nya cerita. juga biar dapat juga Biar ya. dapat, nggak sembarangan gitu. Tapi lu pengen gak sih untuk bikin konser? Apalagi tapi lagi pandemik ya. Iya. Bikin konser virtual deh. Enggak sih. Oh enggak. Kalau Kenapa? virtual enggak. Feel-nya ya. Enggak enak. Feel-nya. Tapi ada nggak sih perasaan beban tuh di setiap karyanya Anmes? Karyanya Anmes sendiri kan banyak tuh lagu. Kalau beban sendiri sih enggak. Jujur ya kalau Anmes enggak ada pernah ngerasain kayak beban ngeluarin karya gitu. Enggak pernah. Enggak. Jadi ya udah ngalir aja gitu, dia Ngalir mau lari aja kemana ya udahlah. Emang pasti udah dikasih tempat di setiap lagunya. Jadi kayak kalau setiap kalian mesti rilis lagu pun ya apapun yang apa namanya terjadi di lagu itu ya udah itu emang udah takdirnya gitu. Yang penting jangan jadi malas buat bikin karya. Harus tetap semangat bikin karya karena emang tujuan datang ke Jakarta juga emang mau berkarya dan emang pas udah dikasih momen dapat tempat untuk berkarya dan bisa rilis single, bisa rilis lagu, terus kita kayak jadi nggak fokus untuk berkarya kan masih banyak orang lain yang pengen jadi di posisi kita kan. Iya benar banget. Harus Tapi dimanfaatin gitu loh. lo tuh ada target gak sih? Oh gue pokoknya harus tiap lo ngelakuin apapun selalu ada target. Enggak. Jadi bener-bener ngalir aja kayak gitu. Apapun yang terjadi besok ya udah itu rahasia Tuhan aja, udah gaspol aja, yang penting tulus lakuin apapun. Oke. Nah di semua lagu-lagu lo kan sendiri, ada nggak sih keinginan duet sama orang? Ada. Kalau boleh tahu siapa? Pengen duet sama. Kalau penyanyi Indo deh. Ya kalau Indo sih cowoknya sudah nggak ada ya, kakak kalian udah nggak ada. Kalau pengen sama mungkin Bang Judika, gitu nggak sama Teocha gitu. Oke. Ini sama Mas Kenapa Sofi tuh? gitu. Karena ya udahlah, kalau Teocha kan kalau penyanyi cewek yang punya soulful mungkin Teocha. Terus kalau Judika wah udah nggak diraguin lagi ya. Apalagi kakak kalian. Terus kalau Mas Sofi ya apa namanya? Dia punya sesuatu apa ya namanya? Kayak mungkin kalau udah collab sama dia tuh pencapaian tersendiri ya mungkin. Sama Mas Yovie Widianto. Yovie Widianto ya. Pengen gak dibikin lagunya? Pengen sih. Tungguin aja. Semoga ya. Tapi untuk album kedua ini udah ada rencana belum sih? Apa tuh? Duet ya? Duet kah? Terus juga udah lo nyiapin lagu-lagunya? Jujur sih belum. Lagu udah ada. Cuman untuk lagu udah ada. Untuk milihnya itu belum dipilih banget. Jadi emang harus kalau misalkan lagu udah ada tapi belum dipilih banget. Berarti ada beberapa dong. Iya, ada beberapa doang sih, tapi belum bisa disebutin bahwa itu adalah stok lagu ya. Terus apa namanya? Kadang kalau misalkan ngerasa kalau lagu ini jelek harus dirombak lagi gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kayak ada beberapa lagu yang kayak ngerasa kalau udah dibikin udah jadi, tapi kayak Anmes belum bilang lagu ini belum jadi gitu lah. Jadi udah ada feeling lagi. Ya? Iya udah feeling gitu. Oh belum klop nih, belum pas nih. Ntar balik ke rumah rombak lagi tuh. Oh gitu. Kurangnya di sini nih, tambahin ininya atau kurangin liriknya diganti, temanya diganti lebih parah lagi tuh. Waduh. Ada beberapa lagu yang diganti. Jadi emang lagu yang udah jadi pun Anmes menganggap itu belum jadi gitu, belum jadi sampai rilis gitu. Sampai rilis. Jadi benar-benar feel-nya dapat dulu baru udah srek baru keluar gitu. Tapi untuk nadanya sendiri dari lu juga? Iya benar, nadanya dari Anmes. Susah gak sih? Gampang sih karena udah bisa main musik kan, jadi
ya juga sih Jadi ya. emang udah sejalan gitu. Main musik bisa nyiptain lagu. Jadi tuh lo tuh kalau istilah kata tuh harus perfect ya. nggak perfect Ya banget nggak perfect sih. perfect banget sih. Tapi emang kalau misalnya feel-nya masih belum dapat, kayaknya mesti harus ada yang direvisi, dirombak lagi kayak gitu. Bener. Dan itu semuanya terinspirasi dari diri sendiri. Iya benar. Oke, dari semua lagu yang lo rilis itu selain Hanya Rindu ya, mana yang ngena di lo? Aku Mau Dia Aduh. atau? Apa ya? Paling Cinta Luar Biasa. Karena Cinta Luar Cinta Biasa Luar yang Biasa. membuka Ame di industri musik kan. Jadi lagi susah-susahnya, terus tiba-tiba rilis Cinta Luar Biasa dan lagi itu bisa mengubah semua orang jadi kayak ketahuan Mes gitu. Oke, itu Ciptanya Faisal Resi, teman Faisal Resi. baiknya Mesti Kupang. oh gitu, waktu di Kupang. Waktu di Kupang. Jadi emang nggak sengaja atau emang lu minta sebelumnya? Jadi ceritanya gini Kak, Anmes pulang ke Kupang bulan Agustus 2018 dan di mana-mana mereka nyanyiin lagu itu. Oke. Ternyata si Faisal ini udah mempublikasikan lagu itu di Facebook, Instagram gitu. Dan akhirnya anak-anak milenial Kupang pada suka banget lagu itu. Jadi kita lagi habis main bola, terus mereka pas udah main bola kita biasa kan nongkrong dulu kan, nongkrong terus mereka terimalah, terus sampai tanya ini lagu siapa? Ada kok temen kita juga siapa? Faisal. Hah serius dia bisa bikin lagu? Emang tanya tuh mana lagunya gini-gini, coba kasih siapa tahu bisa jadi single. Dan Anmes aja kerjasama dan dia juga mau. Anmes bawa dia ke Jakarta kontrak secara profesional dan ya, emang udah semua tuh kayak ngalir aja gitu. Tapi ada rombakan gak sih dari lagu itu? Liriknya ada. Oh, Jadi ada. emang ada beberapa lirik yang dirombak terus Nah yang rombak sendiri lo? iya Anmes Oke. juga mungkin dibantu sama Ainar juga ada vokal liriknya juga. Emang banyak orang baik juga yang care sama Anmes dan emang mereka juga mau terlibat di pembuatan karya itu. Jadi ya yang seperti Anmes bilang ada aja gitu. ya yang ngalir ya. Waduh, keren banget ya MC Fran. Nah MC Fran jangan kemana-mana ya, stay tune terus di MC Podcast. MC Podcast. Yes, balik lagi di MC Podcast MC Friend. Dan kali ini Kinca mau nodong Anmes nih untuk nyanyi lagu tiba-tiba ya. Waduh. Secara live. Kapan lagi ya gak sih? Oke. Siap. Di sini. Sebentar, harus cari posisi yang enak. Oke nih. Tiba-tiba ku teringat dirinya dan semua cerita-cerita indah tentangku dan dia. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia, masihkah dia menyimpan rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa. Semoga dia rasakan yang sama. Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa.
Semoga rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa. Semoga dia rasakan. Setelah sekian lama kita berpisah, memang masih ada rasa. Semoga dia rasakan. Semoga dia rasakan. Semoga dia rasakan yang sama. Semoga dia rasakan yang sama. Oh, semoga dia rasakan yang sama. Semoga dia rasakan yang sama. Semoga dia rasakan yang sama. Almas Kamaling dengan tiba-tiba ya. Semoga dia bisa merasakan yang sama ya. Asik. Lu baper gak sih? Enggak. Enggak. Kadang-kadang kalau misalnya bikin lagu kan dari inspirasi diri sendiri. Ada sih rasa aduh baper ya, gue keinget lagi sama dia gitu, ada gak sih? Kayak kalau untuk keinget kenangan bareng sama dia ya pasti nggak bisa dilupain ya. Cuman kayak kalau untuk baper sampai kayak aduh ngapain dia gitu, enggak sih sebenarnya. Cuman kayak pengen jadiin sebuah kenangan tuh menjadi sebuah lagu biar dikenang terus pas denger lagu tuh, oh pernah kayak gini, makanya kayak tadi Anmes. Tapi move on dong. Udah move on dari 5 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi 2015. Iya. 2015. Ih, hafal ya. 16 sorry. 2016. Oke. Tapi kalau menurut lo sendiri nih permusikan di Indonesia, menurut lo gimana? Untuk musik di Indonesia sih keren-keren banget. Musisi-musisinya juga makin banyak musisi-musisi baru yang luar biasa. Termasuk Anmes juga belajar dari yang udah lebih dahulu. Terus harapannya sih buat industri musik Indonesia, teman-teman musisi kita lebih banyak buat collab itu, habis itu kayak kolaborasi buat bangun industri musik Indonesia yang lebih keren lagi. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Emang boleh sih mementingkan diri sendiri, cuman alangkah baiknya kita lakuin itu bareng-bareng, harus saling akrab satu sama lain. Terus jangan terlalu jadikan kita sebagai kompetitor gitu. Emang boleh jadi kompetitor, cuman ya udahlah sebagai teman gitu. Kayak Anmes tuh pengen semua musisi Indonesia tuh bersahabat, terus bisa bikin sesuatu bareng-bareng gitu, bisa mikirin semuanya bareng-bareng. Jadi biar lebih akrab gitu. Kan lebih keren ya. Iya ya. Terus untuk harapannya musik nih pas di pandemi ini gimana? Ya tetap semangat aja kita nih. Tetap berkarya ya. Iya, tetap semangat berkarya. Mau dibawa kemana juga kita nih apa gitu, ikut aja, terus ngalir aja sambil menunggu mungkin bikin karya aja terus kayak ya. Tapi selama hidup lo ya waktu terjun di dunia musik, lo down, pasti pernah dong merasakan yang benar-benar down, yang di titik terendah itu ketika pas apa? Momen pas apa? Mama meninggal sih. Pas mama meninggal. Karena emang 2017 itu lulus dari Rising Star, rilis lagu dan orang cuma tahu lagunya doang. Terus ya udah over gitu-gitu aja, bertahan hidup di Jakarta juga sebagai orang anak kampung yang datang, terus itu kayak susah banget. Terus habis itu 2018 awal juga belum rilis single. Di 2018 awal kakak pertama meninggal, habis itu di 2018 awal. Terus habis itu di 2018 akhir rilis single. Terus 2018 akhir lagi di Desember mama meninggal, jadi kayak aduh apa. Jadi istilahnya ujiannya bertubi-tubi ya. Jadi kayak oke lah, yang penting walaupun tetap merasa down tapi tetap mikirin. Anmes di posisi itu waktu papa meninggal, Anmes mikirin kayak masih ada 4 orang yang harus Anmes hidupin. Harus semangat buat mereka. Terus ketika mama sama kakak meninggal, sisa tinggal 2 nih, jangan sampai bikin mereka down gitu. Jadi walaupun Anmes down, jangan tunjukin ke mereka bahwa Anmes down, dan tetap jadikan mereka sebagai motivasi untuk berkarya dan banggain mereka gitu. Berarti lo harus
untuk ditanamkan di diri lo, gue harus kuat. Harus kuat. Oke, harus semangat juga ya. Tapi pas waktu di Rising Star itu masih ada nyokap dong. Masih. Itu waktu itu gue juga pernah lihat dukung lo ya pas waktu itu. Kita nyanyi bareng lah waktu di Rising Star. Ada momennya ya. Iya. Tapi inspirasi lagu sendiri itu dari bokap. Yang mana nih? Untuk semuanya. Oh iya, kalau bikin lagu sih dari papa sih. Papa emang jago bikin lagu. Oh, dari papa. Iya, dia punya beberapa album ya di kaset gitu. Oh gitu. Iya. Di Kupang. Di Kupang. Oke. Lupa. Berarti dari kecil tuh emang lo diajak untuk terjun di dunia musik, lo pokoknya nurusin ayah ya. Gitu. Iya. Emang ada petua gitu. Emang ada petua kayak gitu. Jadi dia tuh udah kayak setiap kali mau acara kemana-mana dia selalu ngajak Anmes buat ngikut dan Biar kayak tahu ya. secara nggak langsung biar belajar gitu. Biar belajar bahwa nanti harus kayak gini-gini gitu, harus jadi penerus papa gitu. Oh gitu. Jadi kan udah secara nggak ya. langsung udah kayak gitu. Kemana-mana kalau dia lagi mau manggung kan dia bawa keyboard kan. Nah dia bawa motor, Anmes pegang keyboard belakang gitu. Itu umur berapa? Itu masih SMP ke-1 loh. Udah ngikut dari SD nih kalau nggak salah. Dari SD. udah ngikut. Jadi emang sebagai anak cowok satu-satunya ya harus gitu loh. Jadi emang dari papa tuh emang pengennya lo buat Harapannya nerusin cuma ya Anmes harapannya gitu ya. Anmes ya. Jadi emang dari papa sendiri emang udah bikin lagu-lagu ya waktu di iya Kupang. udah. Oke, wah luar biasa banget ya. Emang keluarganya udah musisi ya. Tapi ada nggak sih keinginan untuk Anmes untuk memboyong keluarga untuk ke Jakarta? Harusnya sih tahun lalu sih. Cuma Oh gitu. lagi-lagi Emang ada harapan ya? Ada. Untuk tinggal bareng Anmes ya. Oke. Dari bolak-balik. Iya juga sih. Tapi untuk Anmes sendiri nih, ada nggak sih target untuk lagu tiba-tiba ini meledak seperti lagu-lagu sebelumnya? Targetnya sih Keinginannya. orang pada suka musiknya ya. Karena ini terbilang nekat. Juga Anmes kayak ya udah balikin era 90s terus semoga orang di Indonesia lebih selalu mengapresiasi setiap genre musik. Jadi nggak harus ballad tok, nggak harus dangdut, nggak harus ini, tapi semua genre musik harus diapresiasi karena setiap musisi yang membuat karya tersebut pasti emang dia punya dia menuangkan semuanya itu dengan tenaga, dengan pikiran. Benar jadi kayak banget. tolong diapresiasi. Jadi setiap apapun genrenya, semua pendengar industri musik harus bisa mengapresiasi tanpa harus kayak bilang ini jelek atau Waduh, nggak berasa nih 45 menit ya kita ngobrol barengan Anmes ya. Makasih banget nih Anmes udah datang ke MC Podcast. Sama-sama. Sukses untuk Amin. albumnya, ditunggu album keduanya ya. Semoga bisa kesini lagi. Siap. Sukses juga buat MC Podcast. Oke, MC Friend, makasih banget udah dengerin kita, udah nonton kita ya bareng Anmes Kamaleng. Jangan kemana-mana, pastinya nanti kita bakal ada MC Podcast selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. MC Podcast.